Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS ke-8, yaitu gerakan membaca kitab suci 3 pasal sehari. Hari ini kita akan membahas Daniel 9 ayat yang ketiga, yang diparalelkan dengan Efesus 6 ayat yang ke-18 dengan judul Doa Daniel. Dalam Daniel 9 ayat yang ketiga berbunyi, "Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu." Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-18 berbunyi, "Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus." Ketika seseorang ada di perantauan, terkadang muncul gejala yang disebut homesick, rasa rindu pada kampung halaman. Apalagi situasi di perantauan sedang tidak menyenangkan, maka kerinduan pada kampung halaman terasa menyesakkan di dalam dada. Gejala ini muncul pada diri Daniel yang rindu akan negerinya, yaitu kerajaan Yehuda. Perasaan kangennya bercampur haru dalam doanya. Tidak lama kemudian, malaikat Gabriel kembali menemui Daniel. Terdapat di dalam Daniel 9 ayat yang ke-21. Sebagai utusan Tuhan, Gabriel datang untuk menyampaikan berita bahwa doa Daniel dikabulkan Tuhan. Ia akan menganugerahkan akal budi untuk mengerti hikmat kepada Daniel. Di dalam Daniel 9 ayat 23. Sebagai orang yang dikasihi Tuhan, Daniel diminta untuk fokus pada firman dan penglihatan itu dengan seksama. Dalam penglihatan itu, Daniel melihat deretan angka, yaitu 70 kali 7 masa. Dalam Daniel 9 ayat 24. 62 kali 7 masa di dalam Daniel 26 ya. Daniel 9 ayat yang ke-26. Dan 1 kali 7 masa di dalam Daniel 9 ayat yang ke-27. Deretan angka tersebut menandakan peristiwa yang bakal terjadi pada bait Tuhan. Ketiga peristiwa itu memperlihatkan kehancuran dan pemulihan bait Tuhan di Yerusalem. Karena itu, Daniel merasa perlu untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh memampukannya menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya di negeri Babel. Melalui doanya, di dalam Daniel 9 ayat ketiga, Daniel belajar mempertahankan iman karena ia yakin bahwa Tuhan senantiasa menjawab daripada doanya. Pada kitab Daniel pasal 9 ini, kita diajak untuk menghayati kehidupan doa bersama Tuhan. Seperti Efesus 6 ayat yang ke-18. Dalam doa, umat menyatakan pengakuan dosanya. Pengakuan itu mendatangkan pemulihan Tuhan dan pembaruan hidup. Melalui doa, umat juga mendapatkan peneguhan daripada Tuhan yang dinyatakan melalui kebenarannya yang ada di dalam firman-Nya. Sebab itu, berdoa dan membaca firman adalah tindakan konkret yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya.
melalui doa dan membaca firman. Umat ditegur dan diingatkan untuk tidak hidup dalam dosa. Umat juga dikuatkan bahwa Tuhan yang penuh kasih dapat dijadikan batu sandaran yang kokoh. Amin. Solideo Gloria.